Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para pemirsa, sahabat Markaz Inayah dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Dialah yang memiliki alam semesta ini dengan segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, maka sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita petunjuk, yang telah memberikan contoh dan suri teladan yang terbaik kepada umat Islam dan kepada umat manusia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kembali dan terus kita panjatkan kepadanya. Pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa kembali dan kesempatan yang luang untuk bisa melanjutkan pelajaran kita tentang tafsir singkat dalam surat Al-Asr. Pemirsa Markaz Inayah dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, InsyaAllah ta'ala pada kesempatan sebelumnya tentu kita sudah mengambil surat Al-Hakumut Takatsur atau surat At-Takatsur yang memiliki urutan 102. InsyaAllah hari ini kita akan mengambil surat Al-Asr yang memiliki nomor urut 103 dari 114 surah di dalam Al-Quran. Yang mana surah ini tentunya surah yang memiliki jumlah ayat yang singkat, cuma 3 ayat, dan dia termasuk di antara surah-surah yang pendek dan memiliki 3 ayat. Di dalam Al-Quran ini hanya sekitar 3 surah saja, di antaranya surat kita, surat Al-Asr, juga surat Al-Kautsar juga memiliki 3 ayat, dan satu lagi surah yang memiliki jumlah 3 ayat di dalam Al-Quran adalah surat An-Nasr. Jadi surat Al-Asr, surat Al-Kautsar, dan surat An-Nasr. Ya, jadi inilah 3 surat yang memiliki jumlah 3 ayat di dalam Al-Quran. Baik, sahabat Markaz Inayah dan para pemirsa sekalian, kita masuk ke dalam surat yang mulia ini. Surat yang mulia ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, surah ini dari ayat pertama kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Asr. Al-Asr ini adalah waktu manusia. Para ulama kita tentu memahami di sini dengan 2 makna. Yang pertama, waktu secara umum atau ad-dahr dalam bahasa Arabnya, atau lebih spesifik kepada waktu asar. Waktu asar kita pahami bersama adalah waktu akhir daripada siang untuk menuju malam. Wal asr, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dengan al-asr, dengan 2 makna yang disampaikan oleh para ulama kita. Makna yang pertama adalah waktu secara umum. Ya, detik-detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, dan seterusnya itu adalah waktu secara umum. Dan seluruhnya adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan seluruh bagian waktu ini. Tidak ada yang terpisah satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentu dengan tujuan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat mulia, dan bersumpah untuk menyampaikan bahwa apa yang disampaikan atau info setelah sumpah ini adalah sesuatu yang sangat penting
yang harus kita dengarkan baik-baik. Atau sekali lagi dengan makna yang kedua, yaitu waktu asar. Waktu asar, dan kebanyakan para ulama kita memaknai al-asr ini adalah waktu secara umum. Dan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa al-asr adalah waktu asar, yaitu waktu akhir dari waktu siang sebelum menjelang malam. Apa tujuan daripada sumpah ini? Telah kita pelajari sebelumnya, sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah-surah yang pernah kita ambil, dan setiap sumpah itu pasti ada tujuan yang diinginkan. Apa tujuan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah? Tentu ini memiliki tujuan yang sangat besar, dan itu ada pada ayat yang kedua, yaitu tujuan Allah bersumpah di ayat pertama, kemudian terbaca dan kita bisa lihat bersama pada ayat kedua, yaitu innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Al-insan ini sudah berapa kali dan sering kali kita dapatkan di dalam juz 30 dan di dalam surah-surah yang pernah kita lewati bersama. Dan yang bagi pemirsa, sahabat Markaz Inayah yang belum yang ingin melihat kembali lafaz al-insan, maka silahkan perhatikan pelajaran-pelajaran tafsir singkat pada surah-surah sebelumnya yang disebutkan lafaz al-insan. Al-insan adalah manusia. Manusia secara umum. Ya, manusia secara umum. Ya, meskipun sebagian ulama kita lebih mengatakan bahwa manusia di sini al-insan itu lebih spesifik kepada orang kafir, karena lafaz-lafaz surah, lafaz al-insan di dalam surah-surah yang kita pelajari sebelumnya itu kebanyakan bermuara pada orang kafir. Tetapi ketika ingin memberikan sebuah makna yang lebih luas, maka kita akan memasang makna manusia secara umum. Jadi seluruh manusia dalam kerugian. Ya, jadi orang kafir juga masuk ke dalam kerugian, juga diantaranya orang beriman ada yang merugi. Ya, karena dalam beberapa riwayat dari Rasulullah SAW disebutkan bahwa setiap orang pada hari kemudian semuanya merugi. Sampai orang yang beriman merasa rugi karena dia hanya beramal dengan amal yang dia lihat dari catatan amalannya, padahal dia memiliki waktu, memiliki peluang, memiliki kesempatan yang ada untuk bisa memberikan sebuah catatan amal yang jauh lebih baik daripada apa yang disaksikan pada hari itu. Jadi dia juga merasa rugi. Kenapa saya tidak menambah jumlah amalan, kualitas amalan yang saya lakukan, kenapa tidak diberikan tambahan? Akhirnya dia juga merasa rugi. Oleh karenanya lebih mengeneralkan, lebih meluaskan maknanya kepada seluruh manusia, itu lebih maknanya lebih luas dan lebih baik. Innal insana lafi khusr. Manusia seluruhnya, seluruh manusia tanpa ada kecuali lafi khusr, dalam kerugian. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sampaikan tentang kerugian manusia di dalam kehidupan ini, dengan membuka pembicaraan itu dengan sumpah yang sangat mulia. Allah bersumpah dengan waktu yang kemudian Allah ingin sampaikan bahwa manusia itu telah berada di dalam kerugian. Yang luar biasa lagi bahwa di dalam ayat ini tentu di dalam bahasa Arab menggunakan beberapa penekanan, beberapa taukid, ya, penekanan bahwa perkara ini betul-betul terjadi dan pasti terjadi. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata inna. Dimanapun, ya, para pemirsa sekalian, sahabat Markaz Inayah, dimanapun di dalam Al-Quran kita mendapatkan kata inna, maka itu merupakan sesuatu penegasan yang sangat kuat bahwa hal ini betul-betul terjadi. Bahwa inna. Kemudian menggunakan lam juga, lafi, yang lebih dalam lagi maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja menggunakan innal insana khasran
khasranin atau khasirin. Manusia itu sungguh merugi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan lafaz fi khusr, di dalam kerugian. Dan al-dzarf atau kata keterangan tempat atau waktu yang berada pada lafaz fi, di dalam, menunjukkan bahwa manusia itu dikelilingi kerugian dari seluruh penjuru. Tidak ada batas kerugian dari satu sisi, tapi kerugian itu betul-betul fi khusr, mengelilingi manusia, bahwa jika dia tidak memperhatikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikelilingi la fi khusr, berada di dalam kerugian. Dia terjebak di dalam kerugian. Ya, kerugian yang tidak ada batasnya ketika kita tidak memperhatikan al-asr, waktu yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Jadi sungguh indah sekali dua ayat yang pertama ini, dan akan nanti dilanjutkan pada ayat ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu dan memberikan sebuah penegasan bahwa tujuan bersumpah dengan waktu itu adalah sebuah kerugian besar yang meliputi manusia dari segala penjuru, dari segala sisi, jika dia tidak memperhatikan waktunya dengan baik, mengisi waktunya dengan baik. Oleh karenanya, waktu itu adalah kehidupan kita. Semua kita adalah kumpulan-kumpulan waktu, kumpulan-kumpulan hari, bulan, dan tahun, akhirnya kita bisa hidup di dunia. Itulah waktu. Dan itulah Anda, dan itulah kita semua. Kita adalah waktu. Dan waktu adalah kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan tentang kerugian dalam waktu ini, maka sungguh dia merupakan kehidupan kita yang merugi jika kita tidak memperhatikan perintah Allah. Dan kita akan mengambil sebuah manfaat jika kita mampu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada waktu itu. Oleh karenanya, ya, tidak salah ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata tentang surah ini. Beliau mengatakan bahwa lau ta'ammalan nasu fi hadhihi surah, sekiranya seluruh manusia memperhatikan dengan baik, memikirkan dan mengambil pelajaran dari surah ini, maka sungguh ya, dia sudah mencukupi dari petunjuk yang ada. Ya, lakafatkum, ya, kata Imam Syafi'i. Jika Allah Subhanahu wa taala atau jika manusia, lauma anzalallahu suratan, dalam beberapa riwayat atau di dalam tafsir Ibnu Katsir, lafaznya yang lain, beliau menukil perkataan Imam Syafi'i dengan lafaz bahwa lau ta'ammalan nasu fi hadhihi surah, seandainya manusia memperhatikan dengan seksama apa yang ada di dalam surat Al-Asr, ya, maka itu sudah cukup buat mereka. Ya, karena di dalam surat ini disebutkan 4 perkara yang penting, dan itu ada pada ayat terakhir atau ayat ketiga dari surah ini. Waktu demi waktu manusia dalam kerugian, dan kerugian itu mengelilingi manusia dari segala penjuru jika dia tidak bersifat dengan 4 sifat yang disebutkan pada ayat ketiga. Siapa mereka yang tidak merugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu. Yang tidak merugi adalah orang-orang yang disebutkan sifatnya pada ayat ini dengan potongan selanjutnya, amanu, orang-orang yang beriman. Mereka yang tidak merugi dari kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz jamak setelah ini, ya, karena sebelumnya adalah lafaz yang tunggal, meskipun juga bisa dimaknai umum, tetapi Allah Subhanahu wa taala mendatang dengan lafaz bentuk jamak, ya, yang berbunyi amanu. Amanu itu untuk orang-orang yang banyak beriman. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan
bahwa perkara-perkara yang disebutkan di sini adalah perkara yang memiliki makna yang jauh lebih baik ketika itu menjadi sebuah hal yang dikerjakan bersama, dikerjakan oleh banyak orang, Illal ladzina amanu. Kerugian itu akan terhindar dari mereka yang bersifat iman, bersifat mukmin, yang memiliki sifat mukmin di dalam hatinya. Kemudian poin kedua, bagi mereka yang terlepas dari sifat kerugian ini, yaitu wa amilus shalihat. Mereka yang beramal soleh. Mereka yang beramal soleh ini tentu didahului dengan keimanan. Karena tidak ada guna daripada sebuah amal soleh tanpa ada keimanan. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka melakukan amalan yang baik, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada keimanan yang mendahului amalan tersebut. Ya, amalan itu harus dilandasi dengan keimanan. Dan keimanan ini lebih kepada amalan hati. Yang kemudian keimanan ini dia tidak akan bisa sempurna dan tidak akan bisa bertahan dan tidak akan menjadi sesuatu yang indah jika tidak ada amalan. Karenanya sangat banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran yang menggabungkan antara iman dan amal soleh. Karena iman tanpa amal soleh menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Ketika kita melihat sebuah pohon yang tidak berbuah, yang tidak memiliki dahan yang rindang dan daun yang menghijau segar di pandangan kita, maka pohon itu tidak ada gunanya. Tidak ada buah, tidak ada pemandangan yang indah, maka pohon tersebut tidak ada guna daripada pohon tersebut. Hanya sekedar ranting dan tidak ada daun, tidak ada buah. Sementara iman itu adalah hal yang mengakar kuat, menghunjam kuat di dalam hati kita, dan bukti bahwa keimanan itu ada dibuktikan dengan buah dari keimanan, yaitu amalan soleh. Keimanan membuahkan amalan, dan ketika ada sebuah iman yang dikatakan oleh bagi mereka yang mengatakan bahwa dirinya beriman lantas dia tidak beramal, maka sungguh dia telah salah memahami keimanan itu. Karena iman dan amal sesuatu yang harus bersamaan. Ketika iman kehilangan amal, maka akan tiba suatu masa keimanan itu sedikit demi sedikit dia akan hilang daripada dirinya. Oleh karena itu, Nabi SAW ketika membaiat para sahabat yang datang dari luar kota Madinah atau yang berada di kota Madinah, dan mereka memberikan sebuah informasi penting bahwa agama ini adalah sebuah iman dan sebuah amalan. Makanya kita dapatkan di dalam hadis Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, sebuah baiat, sebuah janji setia, sebuah hal yang harus kita lakukan, bahwa perjanjian dalam masalah keislaman yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dan Rasulullah sampaikan kepada sahabat, bahwa ikatan kuat di dalam agama ini adalah adanya salat, dan salat merupakan bagian dari amal soleh. Salat adalah bagian daripada amal soleh. Ketika keimanan tidak dibarengi dengan amal soleh, maka itu bisa dikatakan kafir, sebagaimana dalam hadis ini, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Ya, sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan di kalangan para sahabat, dan Nabi telah memberikan kesepakatan itu kepada mereka, perjanjian itu kepada mereka, bahwa jika Anda masuk ke dalam Islam, maka Anda harus salat. Jika kalian tidak salat, maka kalian keluar daripada agama Islam ini. Jadi iman bukan sekedar at-taqwa hahuna. Ya, ketakwaan itu di dalam hati, tetapi di dalam hati ini jika tidak dibarengi, dijaga dengan ketaatan, dengan amalan, maka keimanan yang ada di dalam hati ini dia akan hilang sedikit demi sedikit. Dan inilah peran amal soleh. Peran amal soleh pada keimanan ini. Oleh karenanya kita mendapatkan definisi ulama kita tentang iman, yaitu adalah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Perkataan mulut kita, ya, dan juga amalan
badan kita dan amalan hati kita. Karena amalan terbagi dua, amalan hati dan amalan anggota badan. Qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Perkataan kita dengan lafaz-lafaz la ilaha illallah ketika masuk Islam, perkataan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita dalam bentuk amalan hati, takut, berharap kepada Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dibarengi dengan amalan anggota tubuh. Dan keimanan ini perlu untuk terus dijaga dengan amal soleh. Ketika amal soleh ini tidak mulai berkurang, mulai pupus dari seorang hamba, maka tidak lama lagi keimanannya itu akan hilang dengan sendirinya. Oleh karenanya, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada pemirsa Markas Inayah dimanapun Anda berada, bahwa perkara solat adalah perkara yang menunjukkan keimanan kita di hadapan Allah. Bukan karena pengakuan saja, tapi butuh pembuktian dalam melakukan amalan, dan yang terpenting dari amalan itu adalah solat. Ya, bukankah kita mendengarkan sebab, tidak mendengarkan dalam beberapa ayat atau dalam beberapa surah dalam Al-Quran, di antaranya bahwa sebab masuknya orang-orang ke dalam neraka karena lam naku minal musallin, kami tidak melaksanakan salat. Dan salat ini perkara yang sangat penting. Jagalah salatmu, jagalah salatmu sebagaimana wasiat Nabi sebelum beliau meninggalkan dunia ini. As-salah, as-salah, jagalah salatmu, karena salat merupakan perjanjian kita dengan Nabi, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan amalan, dan keimanan dibarengi dengan amalan. Baik. Yang ketiga dari poin surat Al-Asr ini adalah watawasau bil haq. Mereka senantiasa yang tidak masuk dalam golongan orang-orang yang merugi setelah beriman, kemudian beramal soleh, dan ini semuanya diberikan oleh Allah dalam lafaz jamak, agar kita paham bahwa perkara ini semua adalah perkara yang akan terus maksimal fungsi dan perannya ketika dilakukan secara bersama. Yang ketiga, dan ini menekankan kembali bahwa kesolehan dari kita tidak cukup. Dia memerlukan sebuah kondisi, dia membutuhkan sebuah stabilitas keimanan dengan memberikan sebuah penerangan, memberikan sebuah penyebaran kebaikan. Ya, kita menyebarkan kebaikan yang telah kita rasakan. Watawasau bil haq. Mereka saling menasihati untuk tegar di atas kebenaran. Dan kebenaran ini adalah kebenaran yang ada pada iman dan kebenaran yang ada pada amal soleh. Saling menasihati dalam masalah keimanan, dalam masalah amalan hati, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga saling menasihati di dalam masalah amalan yang dilakukan. Oleh karenanya, al-haq, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan sebelumnya, itu perkara iman dan perkara amal soleh, itu sangat penting untuk menjaga stabilitas kita sebagai individu muslim. Kemudian sangat penting untuk menjaga stabilitas masyarakat Islam, yang mana hal ini kemudian menjaga beberapa syiar Islam bisa terwujud. Ya, karena hal-hal yang jika dilakukan secara bersama itu akan menjaga keimanan, akan menjaga amal soleh tetap terus kontinu dilaksanakan, dan kebenaran ini harus terus diperjuangkan secara bersama dan tidak mungkin secara sendirian. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan di dalam riwayat yang ada bahwa sholatul rajul ila rajulain azka, yaitu lebih suci, lebih mulia, dan lebih kuat pengaruhnya ketika dia hanya sholat sendiri saja. Dan semakin banyak jamaah yang hadir akan semakin memperkuat keimanan, semakin memberikan sebuah legalitas yang kuat di tengah masyarakat tentang amalan soleh. Ketika sebuah amalan soleh mulai ditinggalkan, maka tunggulah keimanan itu akan terus dan terus akan merosot. Kemudian poin terakhir dari
surat Al-Asr ini adalah watawasau bis-sabr. Ketika telah beriman di dalam hati dan telah membuktikan dengan amalan, kemudian terus menjaga saling menasihati, amar ma'ruf dan nahi mungkar di dalam iman dan amal soleh ini, maka perlu ada pendukung yang selanjutnya, yaitu watawasau bis-sabr, saling menasihati dalam masalah kesabaran. Kesabaran ini adalah hal yang penting di dalam keimanan. Karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah yang keempat khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, ya, beliau mengatakan bahwa as-sabru minal iman. Kesabaran itu merupakan bagian daripada iman, ya. Faman la sabra lahu la imana lahu. Ya, begitu perkataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Kesabaran merupakan bagian daripada rangkaian keimanan. Ketika kesabaran tidak ada, maka keimanan itu, ya, dikhawatirkan dia tidak akan berada pada diri seseorang. Oleh karena itu, kesabaran ini perlu untuk saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan satu sama lain, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kita sampai sebaik apapun seorang manusia pasti memiliki kesalahan. Dan kesalahan kita ini bermacam-macam. Satu dengan yang lain kesalahannya tidak sama. Ada kesalahannya pada sisi ini dan kelebihannya pada sisi ini. Sementara yang lain kelebihannya pada sisi yang berbeda dan kekurangannya pada sisi yang berbeda. Ketika mereka berkumpul satu sama lain dan saling menasihati, maka terjadi sebuah penguatan. Terjadi penyempurnaan satu sama lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, syiar Islam, syariat Islam di dalam agama kita yang mulia ini, hukum-hukum yang ada, itu semua bisa terwujud jika satu sama lain saling menguatkan. Dan inilah kira-kira hal yang kita bisa pahami dari perkataan Imam Syafi'i, bahwa jika kita semuanya memahami dengan baik perkara yang disampaikan di dalam surat Al-Asr, maka cukuplah itu menjaga kehidupan kita sebagai individu muslim, masing-masing person di dalam beriman dan beramal, itu menjaga pribadi kita dan juga menjaga masyarakat kita, dan itu kemudian membuat syariat-syariat kita terjaga, dan izzah, kemuliaan Islam dan kejayaan Islam itu bisa dijaga dengan seluruh perkara ini, dari individu, masyarakat, dan secara umum, secara kebersamaan hidup dalam bangsa dan negara, maka ini semua akan terjaga dengan 4 poin ini. Makanya tidak salah apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi, bahwa sungguh cukuplah surat ini untuk bisa menjadi hujjah bagi manusia, petunjuk buat kehidupan kita. Sekali lagi di penghujung ceramah singkat ini tentang tafsir dari surat Al-Asr, yang tentu kita tidak akan bisa menyelesaikan seluruh makna-makna yang ada di dalamnya, tetapi kita hanya menekankan 4 perkara sebagaimana ayat ini sebutkan: keimanan di dalam diri kita, amalan hati, amalan yang ada di dalam hati kita perlu untuk terus tumbuh suburkan, dan hal itu terjaga dan terus terjaga dengan amalan soleh. Dan individu kita ini tidak akan mungkin terjaga dan selamat dari fitnah-fitnah di luar sana. Oleh karenanya perlu untuk saling melengkapi dengan at-tawassi bil haq, saling menasihati untuk terus beriman, menasihati untuk terus beramal soleh. Dan setelah itu saling menasihati dalam waktu yang panjang, kehidupan yang panjang ini perlu kesabaran. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan saling menasihati dalam masalah keimanan dan amal soleh ini, mereka perlu untuk saling terus menasihati dalam masalah kesabaran. Karena hati kita ini bisa saja berubah suatu saat ketika kita tidak menjaga saling menasihati ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Hanya kepada Allah kita beristighfar, memohon pertolongan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita ketika di dunia, dan kemuliaan kepada kita ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kami sendiri dan kepada pemirsa sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.